Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Guru akan membahas soal uji kompetensi 1. Sebelum Ibu membahasnya, coba Ibu mau tanya kepada kalian, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mana suaranya? Ayo, sudah siap? Nah, bagus. Harus siap belajar ya. Sebelum belajar, jangan lupa sarapan terlebih dahulu dan harus menyiapkan alat-alat pembelajaran yang diperlukan. Sebelum Ibu membahas soal-soal, Ibu akan mengingatkan sedikit materi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW yang merupakan pelajaran minggu lalu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada yang tahu kenapa? Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, pada waktu itu kota Mekah dihadapkan dengan beberapa pasukan bergajah. Pasukan bergajah itu diawali atau ingin menghancurkan kota Mekah. Siapa rajanya? Rajanya itu adalah Raja Abraha, yang mana Raja Abraha ini ingin menjadikan kota Mekah sebagai pusat perekonomian dan peribadatan orang-orang Arab, ingin menguasai kota Mekah. Namun Allah menakdirkan lain. Allah menurunkan burung ababil dengan membawa batu kerikil dari Mekah, sehingga menyebabkan semua pasukan bergajah itu musnah. Nah, dari cerita itu kita lanjutkan pada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nama ayah beliau adalah Abdullah. Nama ibu Nabi Muhammad adalah Aminah. Nah, pada saat Nabi ada di dalam kandungan Aminah, wafatlah ayah Nabi Muhammad. Dan setelah itu Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 ya. Dan pada saat itu Aminah menyerahkan kepada Halimah As-Sa'diyah untuk diasuh ya. Karena pada saat itu tradisi orang-orang Arab itu, jika mempunyai anak itu disusukan oleh orang lain kepada orang lain. Jadi Nabi Muhammad itu diasuh atau disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah sampai usianya menginjak 4 tahun, lalu dikembalikan lagi kepada ibundanya Siti Aminah. Nah, Abdullah ayah Nabi Muhammad itu menyisakan budak bernama Ummu Aiman. Itulah sejarah Nabi Muhammad. Silakan kalian baca terlebih dahulu materi-materi yang telah lalu, sehingga kalian bisa menjawab soal-soal uji kompetensi 1 dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan seiring ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya langsung buka bukunya, buku LKS-nya uji kompetensi 1.
Nomor 1, perhatikan ya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal, nah betul, tanggal 12 ya, Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nomor 2, perhatikan nama-nama berikut. 1 Sarah, 2 Aisyah, 2 Asia, 3 Aminah, 4 Khadijah. Nama-nama anggota keluarga Nabi ditunjukkan oleh angka. Ini Sarah, istri Nabi Ibrahim. Bukan ya. Aminah, ibu Nabi Muhammad. Khadijah, istri Nabi Muhammad ya. Jadi jawabannya yang mana, Nana? Jadi jawabannya yang ini ya, sama ini, 3 dan 4. Jawabannya D ya. Selanjutnya, setelah Abdullah dan Aminah wafat, Nabi Muhammad dirawat oleh Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya ya. Setelah kakeknya wafat, lalu diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Halimah As-Sa'diyah ini mengasuh Nabi Muhammad ketika Aminah masih hidup. Nomor 4, Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan keadaan barang dagangan sesuai dengan kenyataan. Beliau tidak menutupi kekurangan barang dagangannya. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Ya, bisa kita ketahui bersama bahwa Nabi memberitahukan kondisi barang dagangannya. Ya, maka beliau jujur. Contoh sifat mandiri Nabi Muhammad adalah mengembalikan barang titipan penduduk Mekah dengan utuh. Ini bisa dikategorikan jujur. Tidak berputus asa dalam menyebarkan agama Islam, pantang menyerah. Ya. Sabar dalam menghadapi siksaan kafir Quraisy. Ini sabar. Ya. Menjahit sendiri baju yang rusak. Jawabannya D. Inilah termasuk contoh sifat mandiri Nabi Muhammad ya. Nomor 6, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama Abu Thalib ketika berusia 12 tahun ya. Kakek kandung Nabi Muhammad bernama siapa? Nah, bagus, Abdul Muthalib. 8. Aminah wafat saat Nabi lahir. Nabi Muhammad sejak lahir langsung dirawat oleh Aisyah As-Sa'diyah. Ini benar ya. Aminah wafat saat Nabi Muhammad baru lahir. Ini salah. Betul ya, salah ini. Ini pernyataannya salah, jadi betul. Pada usia 4 tahun Nabi Muhammad kembali
ke keluarganya. Nomor 8, sejak lahir langsung dirawat oleh ini yang salah ya. Ini salah. Bukan sejak lahir, tapi masih diasuh oleh Aminah, lalu beberapa bulan kemudian diserahkan kepada Halimah. Nabi Muhammad hidup bersama kakeknya sejak usia 6 hingga 8 tahun. Salah, harusnya di sini benar ya. Dari 6 tahun di usia. Ini benar ini. Jadi jawabannya A, 1 dan 3. Jawabannya A. Nomor 9, Halimah As-Sa'diyah merawat Nabi Muhammad. Halimah As-Sa'diyah merasakan banyak keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad. Salah satu keistimewaan tersebut adalah anak-anak Halimah As-Sa'diyah sembuh dari penyakit. Tidak ya. Nabi Muhammad dapat berbicara selama 8 hari. Nabi Muhammad tidak pernah menangis seperti anak biasa. Ini yang betul. Kambing piaraan Halimah As-Sa'diyah menjadi sehat dan gemuk karena mengasuh Nabi kita Muhammad SAW. Nomor 10, Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari Allah. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Yang B, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, artinya orang terpercaya atau dapat dipercaya, sama saja. Terpercaya. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan sebutan tahun gajah. Pada saat kakek Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya. Pamannya adalah Abu Thalib. Budak yang menemani Nabi Muhammad saat Aminah wafat adalah Ummu Aiman. Abdullah wafat saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunda Aminah. Nomor C, Nabi Muhammad diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya. Apa peristiwa yang terjadi setelah berziarah tersebut? Apa yang terjadi? Kalau yang baca buku bisa jawab semua ya. Jawaban nomor 1, yang terjadi ketika setelah berziarah tersebut, Aminah mengalami sakit setelah dari perjalanan pulang menuju Mekah lalu wafat. Nomor 2, mengapa Nabi Muhammad hidup dengan pamannya? Sebelum Nabi Muhammad itu diasuh pamannya, Nabi itu diasuh oleh kakeknya. Kenapa lalu diasuh pamannya? Ya karena kakek Nabi Muhammad meninggal, makanya diasuh oleh pamannya. Nomor 3,
Bagaimana tanggapan penduduk Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Menolak. Awalnya mereka menolak dakwah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi pantang menyerah. Beliau tetap sabar berdakwah. Nomor 4. Mengapa Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin? Karena beliau memiliki sifat jujur seperti ketika berdagang. Nomor 5. Sebutkan 2 bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berperilaku jujur. 1. Menyampaikan kondisi barang dagangannya dengan jujur. 2. Balikan titipan orang Mekah dengan utuh. Nah, itulah soal-soal uji kompetensi 1. Silakan kalian jawab sesuai dengan arahan dari ibu guru. Tugas kalian hari ini adalah kalian harus menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul. Nanti ibu akan berikan contoh videonya ya, contoh lagunya. Silakan di dalam lagu tersebut berisi tentang sejarah Nabi Muhammad. Ada silsilah keluarga Nabi, ada sejarah Nabi ketika mendapat wahyu pertama dan sampai ketika Nabi menjadi seorang Nabi terakhir. Nah, sudah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.